Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mengerjakan tugas microcontroller menggunakan website Walkway. Dengan saya Ahmad Nurfiki, NIM 063. Dengan saya Gisel Cerelia, NIM 039. Dengan saya Bintang Mayura Gita dengan NIM 051. Komponen yang dibutuhkan, yang pertama ada potensiometer, kemudian yang kedua ada ESP32, dan yang terakhir ada sensor DHT22. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yakni menyambungkan dari VCC sensor ke 3 V3 dari ESP32. Kemudian yang kedua ada SDA sensor ke D15 dari ESP32, dan yang ketiga ground dari sensor ground ESP32. Kemudian untuk potensiometer kita sambungkan dari ground potensio ke ground dari ESP32, SIG potensio ke D34, dan yang ketiga VCC potensio ke V-in dari SP32. Baik, yang selanjutnya adalah tentang pengodaan yang akan kita lakukan. Di sini saya akan menjelaskan pengodaan yang akan digunakan pada ESP32 dengan komponen DHT22 dan juga potensiometer. Include ini adalah header dari perpustakaan yang kita impor. Di sini ada wifi.h yang menjelaskan perpustakaan untuk menghubungkan perangkat ke wifi. Kemudian ada http client.h, yaitu library untuk melakukan request HTTP seperti post atau get. Kemudian Arduino JSON, yaitu digunakan untuk mengolah data JSON. Pada kode ini tidak digunakan secara eksplisit. Kemudian ada base64.h, yaitu library untuk coding atau decoding base64 digunakan untuk otorisasi. Kemudian ada dht.h, yaitu perpustakaan untuk sensor suhu dan kelembapan DHT. Jadi ketika kita klik DHT di sini, maka di sini ada temperatur dan humidity atau kelembapan, yaitu dapat kita atur. Kemudian ada define DHT22 pin 15, yaitu untuk mengatur konfigurasi DHT dan pin. Di sini yaitu DHT22 pin dan DHT22. DHT22 pin yaitu untuk mengatur pin GPIO yang terhubung dengan sensor DHT22, sedangkan DHT22 pin DHT22 yaitu inisiasi objek DHT dengan tipe sensor DHT22. Kemudian di sini ada konfigurasi WiFi dan server. Yang pertama yaitu SSID dan password, yaitu digunakan untuk menyimpan SSID atau nama WiFi kita dan password jaringan WiFi yang digunakan. Kemudian ada server name. Server name ini adalah server URL yang terhubung pada sistem IoT Telkom kita. Seperti yang dapat kita lihat, server ini tuh terhubung dengan Telkom IoT kita, yaitu pada web Telkom IoT. Kemudian kita ke aplikasi. Dari aplikasi kita ke sensor proyek. Kemudian kita lihat detail yang ada pada sensor proyek kita, yaitu URL ini, http publikasi http, URL publikasi http. Nah, server name kita itu harus ambil dari yang ada di sana. Kemudian ada string access key dan access token. Kedua akses ini dapat kita lihat pada kunci akses yang ada pada Telkom IoT kita. Kedua token tersebut dapat diakses dari dua kunci akses kita. Kemudian ada yang namanya variabel autentikasi dan waktu, yaitu last time dan timer delay. Last time dan timer delay ini digunakan untuk mengatur interval pengiriman data ke server setiap 50 ms. Kemudian ada inisialisasi dan penggunaan WiFi. HT.begin ini yaitu untuk memulai sensor DHT. Akhir ada out header untuk post, yaitu digunakan untuk mengonfigurasi otorisasi header dengan pengkodaan base64.
Kemudian ada yang namanya send time humid, yaitu berfungsi untuk membaca data dari potensio dan sensor THT, yaitu untuk mengetahui suhu dan kelembapan. Analog red potensio pin ini digunakan untuk membaca nilai dari potensiometer yang kemudian diubah menjadi intensitas LED dengan fungsi map. THT temperatur digunakan untuk mengatur suhu kita, kemudian humidity ini digunakan untuk kelembapan. Pada loop ini memiliki fungsi utama yaitu mengecek koneksi WiFi setiap interval waktu yang ditentukan oleh timer delay. Jika WiFi terhubung, data dari send time humidity dikirim ke server melalui HTTP post. Kemudian HTTP respon code, yaitu kode respon dari server yang mengecek dari serial monitor. Setelah kita melakukan serangkaian ESP32 dengan DHT22 dan juga potensiometer. Dan juga telah melakukan pengadaan, langkah selanjutnya adalah simulasi. Di langkah simulasi ini kita tunggu beberapa saat hingga POI kita dapat terhubung dengan IoT kita. Di sini sudah ada data terhubung. Mari kita lihat data real time kita. Kita ke application, kemudian ke proyek kita, real time. Di sini dapat kita lihat bahwa suhu berada di 45 dengan kelembapan 75. Ini sesuai dengan apa yang kita setting pada POI kita. Coba kita ganti pada suhu dan kelembapan yang berbeda, yaitu di suhu 21 dengan kelembapan 59. Nah, di sini sudah dapat kita lihat suhu berubah dan kelembapan juga berubah. Ketika potensio kita juga kita putar, maka potensio juga akan mengalami perubahan nilai secara real time. Dengan nilai maksimum potensio 255. Hal ini terjadi karena pada kode kita men-setting di angka 255. Baik, untuk memudahkan pembacaan data, dapat kita ke dashboard pribadi, kemudian kita membuat dashboard pribadi, kemudian klik buat widget. Yang pertama-tama kita akan menggunakan pengukuran, yaitu potensio. Pilih proyek kita, yaitu sensor proyek. Kita pilih parameter, yaitu potensio. Jika potensio kita putar, maka secara real time, proyek yang ada di sini juga mengalami perbedaan nilai juga. Untuk memudahkan juga pada pembacaan suhu dan kelembapan kita, untuk yang berikutnya kita membuat diagram batang, yaitu kita pilih project kita. Kemudian kita pilih parameter, yaitu kelembapan dan juga suhu. Kemudian create widget. Maka suhu dan kelembapan di sini dapat kita lihat diagram batang, kelembapan dan juga suhu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.